Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asli Lestari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidik. Langsung saja kita bahas. Apa sih pengertian manajemen pendidik? Manajemen menurut Terry 1986 adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain, atau manajemen is the accomplishing of the predetermined objective through the effort of other people. Sementara itu, menurut tim dosen administrasi pendidikan pada tahun 2014, manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Italia managio yang diadopsi dari bahasa Latin manager yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Jadi, pengertian manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan, serta pemberhentian. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widiawiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Pendidik berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ubiyati pada tahun 2005 mengemukakan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial, dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Materi selanjutnya yaitu tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama itu tugas pendidik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua yaitu kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada pendidik tersebut. Dan hak pendidik. Apa sih hak pendidik? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, hak pendidik ada 5. Yang pertama yaitu
penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, karir sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, peran pendidik. Apa saja sih peran dari pendidik? Nah, yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas, berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar sering dengan perkembangannya zaman adalah lebih menuntun guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor serta pemberian kecakapan hidup, baik akademik, vokasional, sosial, maupun spiritual. Guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Guru sebagai penasehat. Peran guru sebagai penasehat tidak hanya terbatas terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua. Dalam menjalankan perannya sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling. Dalam perannya, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladanan yang diberikan orang-orang, menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Nah, sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Guru sebagai organisator. Guru sebagai organisator adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Guru sebagai motivator. Sebagai motivator, hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik atau peserta didik. Materi selanjutnya yaitu manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik merupakan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Pengertian manajemen peserta didik.
Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Asmendri 2014, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Peserta didik dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi, manusia seutuhnya. Individu diartikan orang yang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Menurut Knežević, manajemen peserta didik adalah pupil personal administration, merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan, keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik disebut dari yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari dua materi kita. Dan berakhir pula pembahasan subtema kita pada video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.